Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mahadi Dwi Marani, absen 22 dari kelas 11 MIPA 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kondisi awal pasca proklamasi Indonesia hingga kedatangan Sekutu dan Belanda. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bukalah titik akhir perjuangan bagi bangsa Indonesia. Semua aspek kehidupan dalam negeri masih belum stabil. Apalagi Indonesia pada awal kemerdekaan masih harus menghadapi kekuatan asing yang ingin menjajah kembali. Lantaran para penjajah khususnya Belanda tidak mau atau enggan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi, semangat nasionalisme masyarakat Indonesia digunakan sebagai ideologi bagi organisasi pergerakan nasional, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang bertujuan untuk mencapai Indonesia yang merdeka, berdaulat, serta mengusir penjajah pemerintahan Belanda di Indonesia. Beberapa masalah pada awal Indonesia merdeka adalah yang pertama itu masalah politik. Kondisi politik pasca proklamasi masih belum menentu. Pemimpin dan sistem pemerintahan yang digapai oleh negara Indonesia belum terbentuk dan belum ditentukan. Di sisi lain, perkembangan politik di berbagai daerah juga memanas. Hal ini membuat prihatin tokoh-tokoh nasional yang sedang berkumpul di Jakarta. Sesuai konsekuensi dari proklamasi yang menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang cepat, maka pemerintah langsung mengambil langkah-langkah politik sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi syarat sebagai negara berdaulat. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk 3 badan, yaitu KNI, PNI, dan BKR. Yang keempat, membentuk 12 departemen dan menterinya. Yang kelima, menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 wilayah. Yang kedua, masalah ekonomi. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong. Inflasi yang cukup berat dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sedangkan nilai tukarnya sangat rendah. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Pasca proklamasi kemerdekaan, banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia pada khususnya. Karena sebelum kemerdekaan diproklamasikan, di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Yang mana masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Netherlands Indisch Civil Administration atau NICA yang mewakili pemerintahan Belanda. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Bagi Sekutu dan Belanda, Indonesia adalah masa kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Belanda merasa bisa kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum direbut Jepang. Artinya Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bagi Sekutu, setelah selesai Perang Dunia Kedua, maka wilayah-wilayah bekas jajahan Jepang adalah tanggung jawab Sekutu. Faktanya rakyat Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini dilakukan oleh Ir Soekarno dan Mohatta atas nama rakyat Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Kondisi ini bertolak belakang dengan sudut pandang Belanda dan Sekutu. Terlebih lagi, Jepang sebagai pihak yang kalah perang diminta Sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Akibatnya terjadi pertentangan atau konflik antara Indonesia dengan Sekutu dan Belanda. Rakyat Indonesia harus berhadapan dengan 3 pihak, yaitu Jepang, tentara Inggris atas nama Sekutu, dan NICA yang mewakili Belanda dengan membonceng Sekutu. Sekian dari video ringkasan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.